Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan kami pagi ini. Seorang dukun di Soreang, Kabupaten Bandung ditangkap karena mencabuli 2 orang siswi SMA yang masih di bawah umur. Seorang pemuda di Majalengka diserang kelompok bermotor hingga lengan kirinya putus disabet celurit. Disubsidi oleh pemerintah, minyak goreng curah di berbagai wilayah di Jawa Barat justru semakin sulit didapati dan harganya naik. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, harga daging sapi dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Pantura Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor terus mengalami kenaikan. 2 pekan jelang bulan puasa, harga daging sapi di Pamanukan, Subang menembus Rp125.000, naik Rp5.000 per kilogram. Bahkan pedagang memperkirakan dalam sepekan ini akan mencapai Rp150.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam yang mencapai Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. 13 untuk nanti puasa sampai lebaran ada kemungkinan kenaikan sampai 15. Kondisi ini memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Susah sekarang, minyak pada mahal, bahan pokok pada mahal, susah. Nah ini daging ini naik berapa tadi per kilonya? Ya tadinya 30, 13, sekarang 35. Para pedagang daging ayam di pasar tradisional Muka Cianjur lesu. Dagangan mereka sepi pembeli karena harga yang mencapai Rp35 hingga Rp38.000 per kilogram. Jauh lebih mahal dari harga normal Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram. Paling 3 harian, 3 hari lah, 4 hari. Sudah ada dampak yang dirasakan ke pedagangnya, ke Akang sendiri? Dampak mah paling penjualan kurang. Kurang peminat pembeli ya? Pembeli sama keuntungan kurang. Hal serupa juga terjadi di Pasar Bogor dan Pasar Jambu 2 Kota Bogor. Dalam sepekan terakhir, kenaikan harga daging sapi berkisar Rp5-Rp10.000 per kilogram. Saat ini, para pedagang menjualnya dengan harga Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Harga daging ayam juga naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Boleh juga mengeluh, harganya udah di atas, gimana jualnya tuh. Kadang-kadang 14 masih mundur nawarnya. Kondisi ini mengakibatkan penurunan daya beli konsumen. Harganya naik, gak suka turunin ya. Jadi pada naik semua ya Pak Haji ya? Jadi liar. Kenaikan harga daging sapi dan daging ayam diperkirakan terus melonjak hingga bulan Ramadan karena tingginya permintaan konsumen. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, krisis pasokan dan harga minyak goreng belum juga berakhir. Dicabutnya kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dan diberikannya subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah tidak membuat masyarakat jadi mudah mendapatkannya dengan harga terjangkau. Kebijakan pemerintah memberikan subsidi harga minyak goreng curah rupanya tak membuat pasokannya melimpah. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, para agen minyak goreng curah justru sudah sepekan tak dipasok oleh distributor. Kondisi ini dinilai aneh. Kelangkaan udah 1 minggu. 1 minggu udah 1 minggu nggak ada. Itu minyak jenis apa yang nggak ada? Yang curah. Yang curah. Kenapa nggak adanya? Kenapa? Tahu nggak sih, Pak? Kelangkaannya dari pabriknya udah nggak ada gitu. Oh udah. Sebelumnya, agen menjual minyak goreng curah seharga Rp18.000 per kilogram kepada pedagang dan Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram untuk masyarakat umum. Hilangnya minyak goreng curah menyulitkan warga, terutama pedagang makanan. Kebanyakan masyarakat yang menengah ke bawah ya, kalau jualan subuh itu pembelinya yang menengah ke bawah itu nyarinya yang minyak curah. Harganya pengennya murah di bawah 20, tapi kenyataannya barangnya kosong. Paling ada juga kemarin saya dapatnya cuma 1 kompan, harganya di atas 20.000.
Membawa jerigen plastik, ratusan warga kota Cimahi, baik warga biasa maupun pedagang, Senin pagi antri di depan pintu salah satu agen penyedia minyak goreng. Mereka rela antre meski pembelian dibatasi maksimal 10 liter per orang karena sulit mencari minyak goreng curah di tempat lain. Cari kemana-mana susah juga, Pak? Iya, ini grosir yang paling besar sini sama itu. Berapa sekarang? 14.5? 14.5 harganya. Tapi Kelangkaan minyak goreng curah juga terjadi di Pasar Pujasera Kabupaten Subang. Selama 4 hari terakhir, pasokan minyak goreng curah terhenti. Akibatnya, harga minyak goreng curah melambung hingga Rp20.000 per liter. Sedang, harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional mencapai Rp24 hingga Rp27.000 per liter. Dilepasnya kebijakan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan memicu kenaikan harga minyak goreng curah di Pasar Baru Karawang. Hari Senin, harga minyak goreng curah sudah mencapai Rp20.000 per kilogram meski pasokan minyak goreng curah masih banyak. Sedang harga minyak goreng kemasan saat ini Rp28.000 per liter. Kondisi serupa juga terjadi di kota Tasikmalaya. Harga minyak goreng curah terus naik dari awalnya Rp17.000 per kilogram menjadi Rp18.300 per kilogram. Meski mahal, permintaan konsumen meningkat pesat hingga pedagang harus membatasi penjualan dalam jumlah besar agar seluruh konsumen dapat terlayani. Tim Liputan melaporkan. Setelah 2 tahun ditutup, pemerintah Kota Bogor kembali membuka lapangan sempur seiring menurunnya kasus COVID-19. Ratusan warga harus antre melakukan scan aplikasi Peduli Lindungi saat hendak memasuki lapangan sempur Kota Bogor Minggu pagi. Bagi warga yang akan menikmati sarana olahraga ini juga bisa memperlihatkan kartu vaksinasi COVID-19 kepada petugas. Setelah 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bogor akhirnya kembali membuka lapangan sempur. Banyak warga yang menyerbu salah satu ikon Kota Bogor ini berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Senang sekali ya karena udah dibuka sempur ini, jadi yang olahraga jadi leluasa, nggak kayak yang dulu sama corona ya, nggak, aduh susah banget olahraga. Gitu. Sekarang lebih ini Bu ya? Lebih enak, lebih gimana ya, pokoknya pasti deh semua orang pada senang, suka ya. Senang sekali ya karena bisa olahraga sekali, karena udah 2 tahun ini kita hanya tertutup nggak di ruangan-ruangan tersebut gitu kan. Di sini kan udah terbuka, ini antusiasnya lebih banyak itu Pak. Pemerintah Kota Bogor kembali membuka lapangan sempur menyusul penurunan jumlah kasus COVID-19. Status Kota Bogor pun saat ini masuk di PPKM level 2. Dan yang paling membahagiakan adalah mereka mau untuk ikut aturan taat prokes, masih peduli lindungi di beberapa titik ya, yang lain belum, tapi sebagian sudah peduli lindungi dan mereka ikuti semua, termasuk seperti bisa di Taman Sempur gitu ya. Nah hari ini juga, besok juga mulai berlaku PTM. Insya Allah kita berangsur-angsur menuju masa endemi, masa normal kembali. Selain boleh menggunakan fasilitas publik, pemerintah Kota Bogor juga berencana menggelar kembali pembelajaran tatap muka di berbagai tingkat sekolah secara bertahap. Meski dilonggarkan, warga tetap diminta patuh protokol kesehatan selama beraktivitas sehari-hari. Sepekan silam, pemerintah Kota Bogor juga kembali membuka Taman Alun-Alun Kota seluas 1,7 hektar di Jalan Kapten Muslihat. Namun bagi warga yang hendak berkunjung, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Fasilitas publik ini sempat ditutup pada 20 Desember 2021 atau 3 hari usai diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena tingginya antusiasme warga yang memicu penularan COVID-19. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor Senin pagi kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di seluruh tingkatan sekolah setelah sempat dihentikan selama 3 bulan akibat melonjaknya penularan penyakit COVID-19. Seperti di SMP Negeri 2 Kota Bogor. Senin pagi, sebagian pelajarnya kembali belajar di sekolah setelah sempat belajar daring selama 3 bulan. Pembelajaran tatap muka dengan kehadiran 50% murid di sekolah dan 50% belajar daring dari rumah dilakukan dengan sistem absensi ganjil genap. Jadi ada kelompok A dan B. Yang ganjil hari ini masuk 50%, besoknya 50% yang genap. Alhamdulillah kami keliling dari pagi selama kurang lebih 1 jam memantau 27 kelas
anak-anak sudah biasa menggunakan masker, cuci tangan. Pemerintah Kota Bogor mengizinkan kembali PTM terbatas di seluruh tingkatan sekolah karena status aglomerasi PPKM level 2 serta menurunnya jumlah kasus harian COVID-19 di kota hujan. Seluruh kota kabupaten kan berada di level 2. Jadi kebijakan Kota Bogor saat ini adalah mengembalikan atau memastikan bahwa PTM dapat dilaksanakan kembali secara terbatas. Jadi total Pelaksanaan belajar tatap muka terbatas akan dievaluasi kembali setelah 1 pekan berjalan. Saat ini, di Kota Bogor, kasus harian COVID-19 mencapai di bawah 100 orang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet. Lamun dibandingkeun negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang ngalih ka TV digital, sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil, suantena langkung jernih, janten moal aya deui sireum dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeung urang ge bakal menang paringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan. Tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota. Tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalana pikeun narima siaran digital kecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nambihan alat anu namina set-top box. Sangkan siaran digital biasa ditarima secara sampurna. Tapi ulah hawatos, Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ka masyarakat kalawan kaayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog, cobian cek heula geura aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu di gigireun channelna. Lamun aya hartosna TV anjeun parantos TV digital. Pikeun anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kanu ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab anjeun kedah terang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Bandung pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.